Perkenalkan, nama saya Agung Nanda Priyadi dengan NIM 202401011401. Saya mahasiswa aktif jurusan Manajemen Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi kuliah Perekonomian Indonesia dari sesi 1 hingga sesi ke-7. Ini merupakan pengambilan nilai UTS oleh Bapak dosen Wibawanto Nugroho dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk mempersingkat waktu yang ada, akan saya mulai dari sesi 1. Materi sesi ke-1, Perekonomian Indonesia. Pertama, kenapa ada ilmu ekonomi? Masalahnya sederhana. Keinginan manusia itu tidak ada habisnya, tapi barang dan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Karena itulah kita butuh ilmu ekonomi untuk mengatur cara membuat, membagikan, dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Ciri dan struktur ekonomi Indonesia. Apa ciri khas ekonomi negara kita? Ekonomi Indonesia itu bersifat dualistis atau punya dua sisi. Di satu sisi kita punya sektor modern seperti industri dan perkotaan. Di sisi lain kita masih punya sektor tradisional seperti petani yang ada di pedesaan dan pedagang kecil. Selain itu, sejak dulu pemerintah punya peran yang sangat besar dalam mengatur ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi yang dianut. Bagaimana sistem ekonomi kita bekerja? Sistem ekonomi Indonesia fokus utamanya adalah untuk mensejahterakan manusia. Dasar utamanya adalah asas kekeluargaan dan koperasi. Negara memang menguasai hal-hal penting seperti air dan listrik, tapi tujuannya bukan untuk menjajah rakyat, melainkan demi hajat hidup orang banyak. Sejarah singkat perjalanan ekonomi kita sudah melewati banyak masa dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Singkatnya seperti ini. Di awal kemerdekaan, kita fokus bertahan dari penjajah, lalu mulai mengambil alih perusahaan asing. Di era Orde Lama, ekonomi sempat kalah fokus karena pemerintah terlalu sibuk dengan urusan politik. Di era Orde Baru, kita fokus membangun ekonomi, bahkan sempat kaya mendadak karena dapat untung besar dari minyak bumi, atau biasa disebut oil boom. Di era krisis 1998, kita masuk ke era liberalisasi dan reformasi. Dan sekarang kita memakai sistem desentralisasi. Artinya, keuangan dibagi ke daerah-daerah lewat otonomi daerah. Untuk posisi global dan tantangannya, terakhir, bagaimana posisi Indonesia di dunia saat ini? Kita harus bangga karena Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dan sudah masuk dalam kelompok G20, yaitu 20 ekonomi terkuat di dunia. Masa depan kita sangat cerah, tapi kita masih punya PR besar yang belum selesai, yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan masalah KKN. Kesimpulannya, arah ekonomi Indonesia sudah benar dan diakui oleh dunia. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri saja. Materi sesi kedua, memahami sistem perekonomian Indonesia. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Intinya, sistem ini menentukan siapa yang berhak mengelola faktor produksi, apakah itu masyarakat, swasta, atau pihak pemerintah.
ragam sistem ekonomi di dunia secara umum. Terdapat 4 jenis sistem ekonomi utama di dunia. Sistem tradisional. Sistem ini bergantung pada adat, alam, dan barter. Sistem kapitalis atau pasar. Sumber daya dikuasai swasta dan harga ditentukan oleh pasar. Sistem sosialis atau komando. Segala keputusan dan sumber daya diatur penuh oleh pemerintah. Ada juga sistem campuran, gabungan antara kapitalis dan sosialis, di mana pemerintah dan swasta saling berbagi peran. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi yang khas, yaitu demokrasi ekonomi. Berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem kita secara konstitusional bukanlah kapitalisme dan bukan pula sosialisme murni. Landasan utamanya adalah asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Kepemilikan individu atau swasta tetap diakui dan diberi kebebasan bergerak. Namun, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kesimpulan dari sistem perekonomian Indonesia berjalan di tengah-tengah sebagai sistem ekonomi campuran yang berlandaskan ideologi bangsa. Melalui sistem ini, pemerintah melakukan intervensi terkendali pada mekanisme pasar untuk melindungi golongan lemah, mencegah monopoli swasta, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi sesi ketiga. Hubungan saling mendukung antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Inti dari materi ini adalah bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Pembangunan ekonomi bertindak sebagai motor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil akan memperlancar seluruh proses pembangunan di suatu negara. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dalam pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses dinamis untuk meningkatkan pendapatan total serta pendapatan per kapita masyarakatnya. Proses dari kenaikan pendapatan ini tentu saja dihitung dengan mempertimbangkan laju pertambahan penduduk yang terjadi. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya soal angka atau modal. Pembangunan yang sukses harus diikuti oleh perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut. Perubahan ini kemudian harus bermuara pada pemerataan pendapatan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi fondasi bagi pembangunan, dan pembangunan yang merata akan memastikan pertumbuhan terus berjalan secara berkelanjutan. Materi sesi keempat. Kependudukan dan pengangguran di Indonesia. Yang pertama itu tantangan ledakan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat atau ledakan penduduk menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masalah utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja seringkali tidak mampu mengejar cepatnya pertambahan jumlah penduduk. Akibatnya, jumlah pengangguran berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, konsep.
Ketenagakerjaan menurut BPS. Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk ini dibagi menjadi dua kelompok utama. Angkatan kerja, yaitu kelompok yang sudah bekerja atau yang sedang menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Angkatan bukan kerja, yaitu mereka yang fokus sekolah, mengurus rumah tangga atau sedang pensiun, dan menyandang disabilitas. Di dalam dunia kerja, kita juga mengenal istilah pekerja tidak penuh, yang terbagi menjadi setengah pengangguran, atau bekerja di bawah 35 jam dan masih mencari pekerjaan, serta pekerja paruh waktu, atau bekerja di bawah 35 jam tetapi tidak mencari pekerjaan lain. Poin ketiga, potret ketenagakerjaan Indonesia. Sebagai gambaran nyata, pada data Februari 2018, Indonesia memiliki angkatan kerja sebesar 133.094 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 5,13%. Fakta menarik yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pengangguran tertinggi justru didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan poin 8,92%. Selain itu, mayoritas pekerja di Indonesia masih terserap di sektor informal dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau universitas memperoleh upah rata-rata yang jauh lebih besar dibanding lulusan SD atau sederajatnya. Poin keempat, dampak pengangguran terhadap ekonomi global dalam skala makro. Tingkat pengangguran juga memengaruhi indikator fundamental keuangan global, seperti pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat. Secara umum, tingkat pengangguran dan kekuatan dolar Amerika Serikat berkorelasi negatif. Jika pengangguran lebih rendah dari ekspektasi, pendapatan masyarakat meningkat, belanja konsumen tentu akan menaik, dan memicu inflasi, yang pada akhirnya membuat dolar Amerika Serikat cenderung menguat atau bullish. Sebaliknya, pengangguran yang tinggi akan melemahkan aktivitas ekonomi global. Kesimpulan dari masalah kependudukan bukan sekedar tentang jumlah orang yang banyak, melainkan bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan tenaga kerja menjadi sebuah yang produktif. Dengan melakukan peningkatan keterampilan, kesesuaian jalur pendidikan dengan kebutuhan industri, serta membuka lapangan kerja baru adalah kunci utama untuk mengatasi kemiskinan dan masalah sosial akibat pengangguran di Indonesia. Materi kelima, sektor pertanian dan strategi ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian adalah sektor strategis yang menyediakan pangan, menyerap lapangan pekerjaan, dan menyumbang PDB nasional. Pertanian tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan realitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. 3 tahap pembangunan pertanian perkembangan, yaitu tahap pertanian tradisional, masih menggunakan tenaga manusia secara manual dengan hasil yang terbatas. Peralihan, gabungan tenaga manusia dengan teknologi padat karya untuk menaikkan hasil produksinya. Modern atau komersial, penuh pemanfaatan teknologi canggih dari penanaman, pengemasan, hingga pemasaran. Sejarah dari kebijakan pangan di Indonesia. Masa kerajaan dan penjajahan berorientasi komoditas laut dan rempah komersial. Diversifikasi ditekan saat tanam paksa. Masa kemerdekaan atau Orde Baru. Fokus swasembada beras, pembentukan Bulog sebagai lumbung nasional,
dan penerapan revolusi hijau. Masa transisi hingga reformasi. Terjadi liberalisasi pasar akibat kesepakatan internasional atau LOL IMF, sehingga peran intervensi harga langsung oleh Bulog dikurangi. Kebijakan pangan kita berubah dari masa ke masa, dari yang awalnya dikontrol ketat oleh pemerintah untuk swasembada beras, kini harga pangan lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar bebas. Tantangan menuju kemandirian pangan atau alih fungsi lahan pangan yang terus meningkat. Perubahan iklim dan cuaca yang memicu penurunan kualitas produksi. Infrastruktur penunjang dan kesejahteraan petani agribisnis yang belum optimal. Fluktuasi terhadap harga komoditas utama dan ketergantungan yang tinggi pada beras. Kesimpulan dan solusi ke depan. Pembangunan ekonomi harus menyeimbangkan kemajuan industri dengan sektor pertanian primer. Pentingnya melakukan diversifikasi pangan atau mengurangi ketergantungan beras dengan ubi, jagung, sagu, atau lainnya. Itu diperlukan sinergi operasional antara instansi untuk memperbaiki distribusi pupuk, bibit, modal petani, serta informasi iklim. Materi ke-6, memahami analisis sektor industri di Indonesia. Industri secara garis besar dibagi dua, industri barang, industri jasa. Tujuan utama industrialisasi adalah mengubah struktur ekonomi demi meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pengelompokan industri di Indonesia menurut Departemen Perindustrian, industri nasional terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu industri dasar, berfokus pada pertumbuhan ekonomi, bersifat padat modal, dan menggunakan teknologi maju, misalnya mesin dan logam. Industri kecil, berperan dalam pemerataan ekonomi, bersifat padat, dan menggunakan teknologi yang sederhana. Industri hilir, mengolah sumber daya alam seperti dari hutan, dari hasil tani atau tambang dengan teknologi menengah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Strategi pengganti impor. Substitusi impor. Mengapa strategi ini penting bagi negara? Memproduksi sendiri barang yang sebelumnya harus diimpor dari luar negeri. Hal ini bisa menghemat devisa, menghemat cadangan mata uang asing agar bisa dialihkan untuk membeli barang modal yang belum bisa dibuat sendiri. Potensi ekspor. Jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi atau kelebihan produk dapat diekspor untuk menambah devisa negara. Daur hidup industri. Setiap industri akan melewati 5 tahapan di siklus hidup. Yang pertama, permulaan, pertumbuhan awal, penjualan kecil, dan biaya promosi tinggi. Yang kedua, pertumbuhan, penjualan dan permintaan meningkat, profit tinggi. Yang ketiga, kedewasaan, pertumbuhan mulai melambat karena kompetitor mulai banyak berdatangan. Yang keempat, stabil, tahap paling panjang di mana pertumbuhan ekonomi mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, penurunan, penjualan dan profit merosot sehingga investor mulai mencari alternatif lain. Kekuatan persaingan Porter. Profitabilitas suatu industri sangat dipengaruhi oleh 5 faktor persaingan ini. Yang pertama yaitu persaingan antar perusahaan, kompetisi langsung antar pemain yang sudah ada di dalam industri.
Yang kedua, ancaman pemain baru. Kemudahan atau hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Adanya barang pengganti yang membatasi kemampuan perusahaan menaikkan harga. Yang keempat, daya tawar pembeli. Kekuatan konsumen dalam menawar harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi. Yang kelima, daya tawar pemasok. Kekuatan penyediaan bahan baku dalam pembentukan harga pasar. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah keberhasilan sebuah perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya membaca keadaan pasar dan dapat terus berinovasi demi kepuasan konsumen. Perusahaan yang kuat harus mampu mengelola 5 faktor persaingan untuk menjaga kestabilan dan meraih keuntungan yang maksimal. Materi terakhir atau ketujuh dengan judul Memahami Kebijakan Moneter di Indonesia. Kebijakan ini merupakan pilar penting yang menjaga stabilitas perekonomian negara kita. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan harga barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen utama kebijakan moneter Bank Indonesia. Instrumen ini menggunakan beberapa instrumen utama untuk mengontrol peredaran uang. Biasanya diantaranya itu politik diskonto, mengatur tingkat suku bunga pinjaman bagi bank umum untuk mengerem atau menstimulus perekonomian. Giro wajib minimum, mengatur jumlah cadangan tunai minimum yang wajib disimpan bank umum di Indonesia. Operasi pasar terbuka, kegiatan menjual atau membeli surat berharga pemerintah untuk memperbanyak atau mengurangi uang di pasar. Kredit selektif, pengawasan yang ketat terhadap pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Kesimpulannya, kebijakan moneter terbagi menjadi 2 sifat, yaitu ekspansif untuk menambah uang beredar saat ekonomi lesu, dan sebaliknya kontraktif untuk mengurangi uang beredar saat terjadinya inflasi. Target akhir dari seluruh kebijakan ini adalah menciptakan stabilitas ekonomi makro yang dapat diukur dari 3 hal. Meningkatnya kesempatan kerja, kestabilan harga barang di pasar, dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Ketika sistem keuangan stabil, sektor real dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan dengan baik. Kesimpulan akhir sesi 1 sampai dengan 7. Kesimpulan besarnya adalah perekonomian Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran atau demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Indonesia harus menyeimbangkan kemajuan sektor industri modern dengan penguatan sektor pertanian primer. Pemerintah melalui Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas harga lewat kebijakan moneter. Tantangan utamanya saat ini bukan lagi pengakuan dunia, melainkan bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan ketahanan pangan di dalam negeri. Demikian penjelasan singkat mengenai materi
perekonomian Indonesia dari sesi 1 hingga sesi 7. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen.